Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang bahagia dalam hidupnya adalah orang yang berarti kepada orang lain. Setuju? Dan ketika dia berarti sama orang lain, artinya orang ini menjadi inspirasi. Dan biasanya orang ini juga makin lama makin banyak orang yang ingin dekat dengan bersangkutan. Dan ketika dia hadir, orang lain berbahagia. Karena apa? Karena dia berarti. Nah, maka dari itu tema kita hari ini, ya Pak Ben, gak bisa ini tolong ya. Baterainya habis kali ya. Agak hang. Ya, saudara kasih Tuhan. Oh udah. Oh, masih bos. Nah, tema kita hari ini iman dan kemurahan hati. Jadi orang beriman itu pasti murah hati. Kenapa saudara? Karena dia memiliki iman, maka dia wajib berbuat baik. Tentu iman yang kita kenal di dalam Yesus. Jadi hari ini tema kita adalah bicara tentang kemurahan hati. Tuhan Yesus pernah menyampaikan khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Orang yang memiliki kemurahan hati, maka Tuhan juga memakai siapapun untuk bermurah hati kepada yang bersangkutan. Yesus mengajak kepada para murid untuk menunjukkan sikap murah hati yang menandai nilai kekristenan. Jika dibanding dengan yang lain, ada perbedaan respon yang seharusnya ditunjukkan murid-murid Tuhan dalam menghadapi sikap dan perilaku orang dunia. Jadi ciri murid Tuhan Yesus itu memiliki kemurahan hati. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi, tadi malam saya dengar sebuah khotbah. Mereka ini berdua suami istri sedang jalan di kota Bandung. Lalu mereka melihat ada orang tua yang tiba-tiba pingsan di jalan, di trotoar maksudnya. Kemudian mereka melewati sekitar 200 meter. Nah di tengah jalan itu, ketika sampai 200 meter, tiba-tiba istrinya ngomong, berhenti mobil, hentikan mobil. Lalu henti, mundur kemana? Ini sudah, karena mobil itu di atas 100 meter, mundur itu nggak bagus, rusak mobil. Kalau yang ngerti otomotif ya, betul nggak? Nggak ngerti, nah, makanya saya kasih tahu. Ya. Ini 200 meter harus mundur. Begitu mundur, istrinya turun dari mobil, dia ambil minum, dikasih minum ini orang tua, dia peluk ini orang tua, lalu kemudian dia ngomong pada suaminya, ayo buka mobil, kita bawa ke rumah sakit. Saudara, sebetulnya mereka ini ingin cuek. Tetapi orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, dia tidak mampu menutup mata hatinya untuk tidak bermurah hati. Dan murah hati itu saudara, ada harga yang dibayar. Kebanyakan kita harus rugi. Amin. Mau bermurah hati?
Susah ya. Mau bermurah hati? Artinya harus repot. Harus rugi Bapak Ibu. Bahkan bisa melukai perasaan. Dulu GBI, dulu dikenal gereja kita dulu GBI Betani. Dulu tahun 90, tahun 88 itu ada di Jakarta. Nah, Paniko ini dulu itu kan dulu masih pegang satu cabang. Ada seorang pengusaha yang ditipu uangnya itu 20 miliar. Berapa? Bukan 20 ember. Nah, kemudian datang ke sekretariat konsultasi dengan Pak Niko. Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya ditipu 20 miliar. Nah, Pak Niko mau begini, ampuni. Pengusahanya marah. Enak aja ngampuni. Ya gila, bukan uangmu. Dapat uang 20 miliar itu susah, saudara. Kesel nih pengusaha. Berapa bulan kemudian datang lagi konsultasi. Pak Niko hanya ngomong, ampuni. Waduh. Harusnya kan didoain kayak begitu ya. Betul enggak? Harusnya kan doakan kayak Pak Niko supaya orang itu diberkati dan kembalikan uang saya. Ini enggak. Ampuni. Ya misalnya di sini Anda punya teman punya utang, tiba-tiba saya mau masuk Kohendi, ampuni ya, jangan tagih lagi. Marah nggak sama saya? Bisa marah, bisa enggak. Mungkin di depan saya nggak marah karena nggak enak hati kan sama pendetanya masih dimarahin. Tapi dalam hati, nah aja Pak Petrus. Ya jelas aja lah, Anda kan pengkhotbah, cuma tinggal khotbah doang. Saya kan cari duit susah payah, siang malam, hujan panas cari uang, enak aja, ampuni. Saudara, dalam keadaan akhirnya ketiga kalinya baru dia bersangkutan, ya saya ampuni. Waktu dia mengampuni, tiba-tiba orang yang nipu dia 20 miliar ini ngembalikan itu uang. Bayar, cash. Dia ketemu kembali, kalau masalah itu 2 miliar mau dikasih sama Pak Niko. Pak Niko nggak terima, diserahkan ke gereja. Ya. Saudara kasih Tuhan, pengusaha ini baru dia ngerti, oh ya, jadi kalau kita mengampuni, maka Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, berkata lebih besar enggak? Lebih luar biasa enggak? Jadi saudara kasih Tuhan, kalau Anda dalam kondisi seperti itu sekarang ini, daripada Anda stres, Anda berdosa, salah satu caranya ampuni. Setuju saudara? Waktu yang lalu saya banyak ditipu saudara, jutaan, belum ratusan juta. Yang saya lakukan mengampuni. Begitu mengampuni, Tuhan bergantikan 100 kali lipat ganda. Ya, siapa yang pernah ditipu di sini? Hari ini saya mengatakan ampuni. Saya mengatakan berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Gak enak ya? Gak enak banget khotbah hari ini, merugikan. Tapi inilah kunci diberkati. Maka itu sering alami, sering ditipu orang, dibohongin orang. Orang gereja juga, jemaat juga. Tapi saya gak kapok berbuat baik. 1000 kali saya dibohongin orang, 1000 kali tetap saya berbuat baik. Karena upah saya bukan yang sama yang bersangkutan, upah saya sama Tuhan. Ya. Jadi orang yang murah hati itu mengasihi, bukan
benci. Gak usah bikin kata-kata yang menyumpahi, gak usah. Apa kata Tuhan Yesus? Kita buka dulu Roma 12 ya. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi sekaligus hari ini mengingatkan kita semua, jangan lupa sama saya. Roma 12. Saya nggak taruh di atas sana, Bang, karena ini spontan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-14 sampai 21, saya bacakan aja ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. 1. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Bersama, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan, kalau kamu dijahati, difitnah, dihina, jangan membalas. Setuju nggak? Benar bisa lakukan? Mau praktekkan? Ya? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, tidak terkecuali dia menyebalkan, yang mengecewakan, tidak tahu terima kasih, tetap harus berbuat sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Jadi orang yang bisa mengasihi itu tuh hidupnya damai, penuh sukacita. Orang lain yang panas hati. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Waktu kita akan balas, artinya kita memberikan waktu kepada Tuhan, apa ya? Memberi tempat kepada Tuhan untuk dia murka. Tuhan yang balas. Kalau Tuhan yang balas lebih dahsyat. Sebab tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Jadi jangan ambil haknya Tuhan. Siapa yang suka membalas kalau dimaki di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang suka ngarang-ngarang cerita di sini? Untuk supaya apa lebih hot ceritanya menjelekkan orang, angkat tangan. Gak enak Pak, malu. Yang pernah dituduh salah padahal tidak melakukan kesalahan itu, ada? Alkitab mengatakan pembalasan itu dari Tuhan. Saudara, saya lebih takut ya sama orang ketika saya menyakiti dia, dia balas dengan senyum. Nah itu saya takut. Daripada orang ketika saya menyakiti dia, dia balas dengan garang, itu saya nggak takut. Oh iya betul. Kenapa saudara? Kelihatannya bodoh, kelihatannya lemah. Sebetulnya tidak. Ada panglima yang tidak terlihat, itu yang membalas. Ya. Tetapi jika seterumu lapar, dengar baik-baik, berilah dia makan. Jadi nanti cari seterumu yang belum selesai, traktir dia makan hari ini. Siapa yang kamu gak suka hari ini, traktir dia hari ini. Siapa yang gosipin kamu hari ini, traktir dia makan. Kalau Anda pernah tersinggung khotbah saya di depan mimbar, jangan lupa traktir saya. Ya kan?
Tindakan jasmani itu merupakan bukti tindakan iman. Beri dia minum jika dia haus. Nanti jangan lupa beli Pocari Sweat buat saya nanti habis saya khotbah. Ya pokoknya enak-enak lah gitu. Ya. Kamu pernah dikhianati oleh suamimu, berbuat baiklah kepada dia. Betapa gantengnya kamu. Wis. Begitu setianya kamu kepada istri. Sekaligus nampar dia juga sama dia. Ya. Kamu adik yang baik, begitu menghormati kakakmu. Luar biasa. Saya bangga punya adik seperti ini. Siapa mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Paling jawaban enak aja Pak. Nanti besar kepala dia. Nanti kayak sebesar drum. Kalau saya memuji. Tapi ini adalah firman Tuhan. Karena daging ini berlawanan dengan firman. Beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kau menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Percayalah, ketika kamu balas kebaikan dari kejahatan orang, tunggu saja, kepalanya pasti botak. Bara api kan? Ya, saya nggak mengatakan orang yang botak-botak itu karena apa ya. Saya nggak mengatakan itu. Nanti Pak Johan tersinggung sama saya, repot nanti kan? Iya kan? Pak Edward udah mulai habis juga, udah tersinggung sama saya, repot kan? Kohedi depan mulai habis juga. Saya termasuk. Bukan berarti kami ini menyakitin orang, bukan itu maksudnya. Kepala ini dibicara tentang kemuliaan, betul nggak? Orang ini nanti sewaktu-waktu pasti dipermalukan dengan cara Tuhan. Maksudnya seperti itu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi hari ini saya minta kita semua, siapa yang pernah menyakitimu, WA. Katakan, kamu berarti bagi saya. Siap? Siap melakukannya? Siap Pak Johan? Siap? Siap. Hari ini WA ya, siapa yang pernah menyakitimu? Shalom Pak, Bu. Terima kasih pertemanan kita begitu luar biasa. Itulah cara mengalahkan kejahatan. Kalau kamu dihina, balas dengan pujian. Kamu itu orang hebat ya. Ketika kita melakukan itu bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita kalah. Karena kita melakukan firman. Tugas kita mengasihi, bukan membenci. Tugas membenci siapa? Itu setan. Jadi kalau kita membenci, berarti kita apa? Yang pernah kenalan. Jadi orang-orang yang suka benci itu adalah setan. Karena setan itu tidak ada kebaikan dalam dirinya selain kejahatan. Maka jangan tanya, kenapa sih Pak mereka itu suka menyakiti saya? Apa tujuannya? Udah memang dalam hatinya nggak ada kebenaran. Paham? Ngerti maksudnya nggak? Atau nggak ngerti? Sebagai akibat keberdosaan manusia, kebencian bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu dipelajari. Maki-maki orang nggak perlu diajarin kan? Ada nggak orang tua ngajarin anaknya maki-maki lah 5 orang? Tahu sendiri. Korupsi juga sama, kalau usah diajari, tahu sendiri. Bahkan sekarang ini anak-anak bisa lupa matematika, tapi mata duit nggak akan pernah lupa. Ada videonya itu. 1 tambah 1 berapa? Tidak tahu. 1000 tambah 1000 berapa? 2000. Kok tahu? Itu kan duit. Aduh, ampun.
Jadi pahami hari ini tugas kita itu mengasihi ya. Kita baca dulu yuk. 2, 3 ya. Tetapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuh, berbuat baiklah kepada orang yang merugikan. Ribuan gereja ditutup berapa tahun belakangan ini. Tapi saya mau katakan, gereja juga paling peduli dengan orang-orang yang menutup gereja. Pendidikan diberikan, pembangunan diberikan, sembako diberikan, termasuk membayar pajak ke negeri ini. Karena kita adalah anak Tuhan, di dalam diri kita hanya ada kasih. Ya. Jika hanya mengasihi orang yang mengasihi, maka tidak ada perbedaan dengan pemungut cukai. Nah, saudara, jangan salah. Guru orang jahat itu lebih setia. Misalnya nih, ada grup, taruhlah grup narkoba, atau grup apalah pokoknya kejahatan. Kita masuk penjara, saudara, kita dibiayai di dalam. Keluarga kita pun juga dibiayai. Betul nggak? Dengan catatan jangan bongkar rahasia. Itu kesetiaan. Karena ada untung dan rugi. Tapi Tuhan ajar kita, bukan karena ada untung dan ruginya, bahkan kita rela rugi. Murid Yesus Kristus sejati menunjukkan kualitasnya dengan mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang menebarkan kebencian. Oleh karena itu jangan pernah termarah, jangan tersinggung kalau bilang kafir. Ya? Jangan tersinggung kalau bilang kafir, masuk neraka. Nah kalau kita tanya pun juga, pernah kamu mau surga? Jawabannya juga nggak tahu. Ya. Jadi kualitasnya berapa kali kita harus mengampuni orang? Menurut kata Tuhan Yesus 70 kali 70 kali. Yang berbicara tidak ada batasnya. Oleh karena itu saudara, heran saya kalau suami istri tidak bisa saling mengampuni. Jadi harus bisa mengampuni. Walaupun belum sekarang ini, tapi setidaknya sudah ada niat mengampuni dulu. Nanti Tuhan berikan kemampuan. Yang kedua saudara, memberkati bukan untuk mengutuk. Sekali lagi saya ulangi, tugas kita ini memberkati, bukan mengutuk. Murid Kristus juga diajar untuk memberi respon yang benar ketika ada orang lain yang bertindak jahat. Lukas 6 ayat 24 mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang membutuhkan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini gak enak saudara. Hal ini saya percaya kalau hatinya terluka, pasti dia menangis ketika dalam doa. Orang-orang yang tersakiti seperti itu. Tindakan memberkati bagi mereka yang telah memberikan kutukan, kutu dosa telah dipatahkan Kristus di kayu salib, dan berkat keselamatan itulah yang kita berikan. Tindakan berikutnya adalah mendoakan mereka yang berbuat jahat terhadap kita, mendoakan pertobatan dan pintu hati yang terbuka kepada pengenalan akan Kristus. Itu harus kita lakukan. Jangan menyimpan dendam di hati yang berlalu-lalu. Karena ketika kita menyimpan kebencian, sama dengan menutup berkat Tuhan atas kita.
Dan ketika orang terluka, saudara, lama-lama dia cenderung melukai orang lain. Ini banyak begitu. Kenapa orang ini cenderung melukai orang lain? Karena dia pun juga. Makanya harus disembuhkan. Dan untuk menyembuhkan luka itu, Anda harus memilih untuk sembuh. Kembali pada pilihan kita. Yang ketiga, merelakan. Nah, tadi pendahuluan tadi sudah ngomong. Merelakan bukan menuntut balas. Ada kalanya dalam kehidupan kita meminjamkan sesuatu, ya, bisa barang, uang kepada orang lain dan mengharapkan kembali. Kan idealnya gitu kan ya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang tidak paham ini. Bahkan justru hubungan rusak gara-gara ini. Satu yang perlu kita lakukan, ya sudah, mengampuni. Di kemudian hari bagaimana? Kita tolong, tapi dalam arti lebih perfect. Sekarang juga begitu, kalau orang minta tolong di gereja sekarang ini, saya tetap tolong, tapi saya lebih perfect. Ya kan? Kenapa lebih perfect? Karena terlalu banyak saya dibohongi juga. Tetap saya tolong, tapi harus perfect. Ya? Ya mungkin Bu Lesti agak kaget juga lihat saya belakangan ini. Yang biasanya nggak begitu. Saya mengampuni, tapi Anda harus datang. Gak mau tahu urusannya apa, pokoknya datang, saya akan tolong kamu. Kan mesti kita disiplinkan juga supaya orang itu belajar jangan suka berbohong. Dan supaya tahu juga akibat kebohongan itu ada disiplin. Betul enggak? Betul enggak? Ya. Supaya di kemudian hari jangan suka bohongin orang. Sebagai teguran harus saya kasih juga. Saya tolongin kamu, tapi datang ke gereja ketemu saya. Saya nggak mau ketemu di tempat lain. Saya juga tidak merespon dari bentuk lain. Pokoknya harus ketemu. Ketika apa? Ya harus begitu. Supaya apa? Supaya setiap bertindak itu harus bertanggung jawab. Dan di kemudian hari nanti kemana saja nanti dia belajar. Oh ya, ternyata kalau saya tidak jujur, saya nggak disenangin orang. Dan kesempatan saya tertutup. Nah, tapi dengan disiplin ini, dengan saya terapkan aturan, ke depan dia belajar untuk hidup jujur. Sekaligus saya mau nasihatin juga. Walaupun alasannya banyak, yang alasannya nggak tega sebetulnya curhatannya, nggak tega saya secara manusia, tapi harus saya tega melawan diri saya sendiri. Pokoknya nggak ada alasan. Datang ke gereja, saya akan tolong kamu. Ya kan? Ya, saya kan mengasihi orang ya kan, bukan perbuatannya kan yang saya benci. Yang saya kasih apa? Bukan pribadinya saya benci kan, tapi perbuatannya. Kalau saya nggak tahu urusan lain, tapi kalau saya sudah tahu, saya berkewajiban harus ingatkan. Maka dari itu, termasuk semua yang ada di sini juga, jangan suka bohong-bohong. Amin. Apalagi bohongin pendetanya. Jangan ya. Ya. Merelakan. Ini nggak gampang. Tadi kan saya cerita tadi. Anda meminjamkan uang, Anda kembaliin, harus melepaskan hak, itu nggak enak. Tapi saya mengatakan itulah kunci diberkati. Tetapi kau mengasihi, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.
Luar biasa. Jadi kalau kita baik bagi orang yang tidak tahu terima kasih, berarti kita sebagai anak Tuhan. Saya berdoa Tuhan berikan kemampuan bagi kita untuk memaafkan. Ya, amin. Hari ini gak enak khotbahnya ya, karena merugikan. Tapi sebetulnya di balik ini semua ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Ada saatnya kita belajar dari prinsip bahwa kita tidak bisa berharap lebih kepada mereka yang tidak tahu kebenaran. Yang Yesus ajarkan adalah rela, tidak mengharapkan kembali, karena itulah nilai murah hati yang ditekankan di sini. Tuhan menjanjikan upah untuk sikap yang demikian. Makanya sekarang ini kalau orang minjem ke saya siapkan hati saya untuk kecewa. Yang kedua, harus siapkan diri saya juga untuk merelakan. Dan yang ketiga, saya tidak memberikan sesuai apa yang dipunya, tapi sesuai menurut hati saya kasih. Mau kembali, syukur nggak kembali, terserah. Gak enak nih. Ini gak enak. Ya. Tapi inilah kunci untuk supaya kita diberkati dengan luar biasa. Kita belajar, saya juga masih belajar sampai hari ini. Saya kadang walaupun saya nggak ngomong di mulut, tapi karena di hati saya mengungkit apa yang sudah lalu. Saya sedang berusaha supaya apa yang sudah lalu tidak saling lagi saya ingat. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Dari atas tadi saya dikatakan yang pertama adalah mengasihi bukan membenci. Memberkati bukan untuk mengutuk. Dan yang terakhir, merelakan bukan menuntut balas. Relakan. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua.